Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum teman-teman? Bagaimana kabar hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman masih semangat untuk melanjutkan kegiatan PJJ pada hari ini ya. Baik, seperti biasa kita berdoa dulu, kemudian dilanjutkan membaca zikir pagi. Doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Amin. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan membahas materi tematik di tema 4, subtema yang keempat, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang informasi penting dan kosakata. Ya, nah teman-teman untuk tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran kita hari ini diharapkan teman-teman setelah menyimak penjelasan materi yang Ibu sampaikan melalui video ini, teman-teman dapat menggali informasi penting dari teks dan percakapan. Kemudian teman-teman juga dapat menuliskan kosakata dari teks jalanan terawat dan tidak terawat. Ya. Nah, kemudian apa ya Bu manfaatnya setelah mempelajari materi informasi penting dan kosakata ini? Nah, teman-teman manfaatnya ya untuk teman-teman yaitu dapat menambah pengetahuan kosakata teman-teman, dapat menambah pengetahuan kata-kata teman-teman ya tentunya ya. Kemudian menambah pengetahuan bahasa teman-teman, kata-kata teman-teman ya menjadi lebih banyak lagi ya. Banyak kata-kata, bahasa yang mungkin baru untuk teman-teman ya, baru mengetahui artinya juga sehingga kata-kata atau kosakata tersebut, bahasa tersebut ya dapat membantu teman-teman untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari teman-teman dengan orang lain. Ya, jadi dengan bertambahnya kata-kata, bahasa, kosakata teman-teman ya setelah mempelajari materi ini, teman-teman akan ya dimudahkan bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu ya teman-temannya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, selanjutnya ya pada materi yang pertama teman-teman menuliskan informasi penting dari teks. Teman-teman, setiap teks yang kita baca atau yang kita dengar memiliki informasi penting ya. Informasi penting dalam suatu teks dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian tandailah kata yang tidak teman-teman mengerti, ya, yang belum teman-teman pahami, yang belum teman-teman mengerti, silakan ditandai. Boleh menggunakan stabilo ditebalkan atau boleh menggarisbawahi, ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, carilah arti kata ya yang sudah teman-teman tandai tadi. Silakan bisa bertanya kepada Bu Guru, Pak Guru, atau kepada Abi atau ibunya di rumah. Ya. Kemudian yang keempat, tuliskan informasi tersebut menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Ya. Jadi setelah dibaca, ditandai, kemudian dicari tahu artinya, teman-teman tulis dengan menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Ya, informasi pentingnya menjadi lebih singkat ya. Kalau tes kan biasanya panjang. Nah, kalau informasi penting, nah teman-teman pahami dari teksnya ya, kemudian ditulis dengan bahasa teman-teman sendiri dan tentunya lebih singkat teman-teman ya. Nah, kita ke contoh nih teman-teman. Ayo kita simak teks berikut ini. Manfaat hutan kota. Ya judulnya. Tahukah teman-teman apa itu hutan kota? Nah, hutan kota merupakan hutan yang terletak di daerah perkotaan. Hutan kota memiliki banyak manfaat. Hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Pohon-pohon di hutan kota dapat menyaring udara kota yang kotor menjadi lebih bersih. Nah, ini benar ya teman-teman ya, karena biasanya di kota itu
ya banyak polusi udara. Nah, misalkan saja salah satunya ya diakibatkan dari adanya asap kendaraan bermotor. Nah, sehingga udara di kota itu biasanya kotor ya. Nah, kita perlu nih hutan-hutan kota ini untuk ya menyaring udara kota yang kotor menjadi lebih bersih. Nah, setelah membaca ya dengan seksama teksnya, kemudian teman-teman tadi apa yang kedua? Teman-teman tandai kata-kata yang belum teman-teman mengerti. Ya, silakan ditandai, boleh dengan digarisbawahi ya. Kemudian kalau sudah ditandai silakan cari tahu artinya, boleh bertanya kepada bu guru, pak guru atau kepada abi dan ibunya di rumah boleh. Nah, setelah itu baru teman-teman tuliskannya informasi pentingnya apa menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Nah, contohnya di sini teks manfaat hutan kota ini kita dapat mengambil informasi penting ya, yaitu yang pertama, hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Nah, kemudian yang kedua, pohon-pohon di hutan kota dapat menyaring udara kota yang kotor menjadi lebih bersih. Nah, itu kita temukan informasi pentingnya ya setelah kita membaca teksnya, teman-teman ya. Baik, teman-teman selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu membacakan laporan hasil pengamatan yang telah dibuat ya. Teman-teman, laporan hasil pengamatan yang sudah teman-teman buat ya selain bisa disampaikan ya melalui tulisan ya, selain bisa ditulis juga bisa disampaikan kepada orang lain ya. Nah, teman-teman saat membaca laporan pastikan suara teman-teman jelas dan lantang agar orang lain dapat memahami isinya ya. Seperti itu. Baik, kemudian teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar hutan ya. Ya, gambar hutannya. Bisa teman-teman perhatikan banyak pepohonan di sini. Ya, kemudian ada jalanan, ada juga tempat sampah, ada tempat duduk juga ya. Nah, teman-teman setelah teman-teman memperhatikan gambarnya, kalau pada pembelajaran sebelumnya kan teman-teman langsung membuat apa? Ayo, membuat cerita atau menuliskan hasil pengamatan. Ya, ini ya. Nah, setelah mengamati gambar ini, teman-teman bisa lihat nih. Di sini ada contoh laporan hasil pengamatannya, ya. Contohnya di sini. Di Kebun Raya Bogor ada hutan lindung. Nah, ini hutan lindung di Kebun Raya Bogor ya. Nah, hutan di Kebun Raya Bogor tampak asri. Terdapat banyak pohon di hutan tersebut. Pohon-pohon tampak hijau dan indah. Hutan di Kebun Raya Bogor juga bersih. Tidak terlihat ada sampah di hutan tersebut. Nah, ini ya teman-teman ya contoh laporan hasil pengamatan berdasarkan gambar. Nah, teman-teman sudah pernah melakukannya. Nah, laporan hasil pengamatan ini bisa disampaikan kepada orang lain ya teman-teman ya. Sampaikan teman-teman baca dengan suara yang jelas dan lantang seperti itu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar. Nah, ibu ingin bertanya, sini teman-teman, apakah ada yang pernah ya ikut bersama Umi atau abinya ke pasar? Nah, insya Allah ada ya yang pernah ya, teman-teman. Laporan hasil pengamatan dapat disusun dengan mengamati gambar atau mengamati keadaan di sekitar secara langsung. Nah, tadi sudah ya, kita mengamati gambar, kemudian membuat hasil pengamatannya. Nah, kalau yang belum kita coba itu mengamati keadaan di sekitar secara langsung. Ya, insya Allah nanti kita coba ya jika ada pertemuan. Kemudian teman-teman, buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin teman-teman ketahui dari pengamatan gambar dan lingkungan. Nah, ini itu membuat pertanyaan ya, kemudian dijawab sendiri itu teman-teman untuk mendapatkan informasi yang sudah pernah kita coba di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, untuk mendapatkan informasi teman-teman bisa membuat pertanyaan kemudian dijawab ya. Nah, buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin teman-teman ketahui dari pengamatan gambar dan lingkungan. Kemudian baru buat laporannya sesuai dengan keadaan yang teman-teman amati ya. Pokoknya tuliskan semua atau keadaan apapun yang ada di
objeknya ya, misalkan objeknya yang teman-teman amati itu ruang kelas atau misalkan lapangan sepak bola ya, taman bermain. Nah, dibuat laporannya sesuai keadaan aslinya ya, di situ ada apa aja, keadaannya bagaimana, bersih atau tidak, nyaman atau tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, nah perhatikan di sini ada gambar pasar teman-teman. Teman-teman perhatikan gambarnya, kemudian nanti kita coba buat laporan hasil pengamatannya. Sudah diperhatikan teman-teman? Nah, kalau sudah, kita lihat contoh laporan hasil pengamatannya ya di sini. Afwan. Nah, pasar yang tidak bersih tidak enak dipandang. Benar ya? Kemudian banyak tumpukan sampah di sekitar pasar. Sampah tersebut membuat pasar tampak kumuh. Lantai di pasar yang kotor terlihat becek. Ya. Kemudian air dari kantong sampah tampak mengalir di lantai. Nah, ini ya contoh laporan hasil pengamatan. Teman-teman perhatikan gambarnya, kemudian teman-teman tuliskan ya. Apapun ya yang teman-teman lihat, tuliskan sesuai keadaan objeknya. Ya. Misalkan kotor, maka tulis kotor ya. Di situ ada apa aja ya, tuliskan ya. Itu contohnya ini ya, contoh mengamati atau membuat laporan ya dari keadaan pasar ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman selanjutnya menyebutkan informasi dari suatu teks. Nah, nanti kita coba dengan teks percakapan ya teman-teman ya. Saat menulis informasi biasanya kita menemukan kosakata yang belum kita ketahui artinya. Ya. Nah, biasanya kalau teman-teman belum mengetahuinya jangan lupa ditandai, digarisbawahi. Ya, kalau sudah digarisbawahi silakan boleh ditanyakan, "Bu, ini apa artinya ya?" Atau boleh kepada Umi atau artinya juga boleh ya. Kemudian teman-teman, arti kosakata dapat diketahui melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia ya atau KBBI, atau teman-teman juga dapat belajar mencari arti kata dengan bantuan guru. Nah, ini dengan bertanya kepada guru atau kepada Umi atau Abi teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui arti katanya, maknanya, nah teman-teman dapat menuliskan laporan nantinya ya kalau sudah tahu artinya. Nah, sekarang kita coba simak teks ya, kemudian nanti ada satu lagi di akhir yaitu percakapan ya. Kita simak teks berikut ini. WC umum yang kotor harus dibersihkan. Banyak penyebab WC umum menjadi kotor. Pengunjung WC umum tidak menjaga kebersihan. Pengunjung tidak membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang di WC bisa menyumbat saluran air. Air yang tersumbat membuat WC menjadi tergenang. Saluran air yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus dibuang ke tempat sampah. Lantai WC juga harus dibersihkan dengan pembersih lantai. WC yang telah dibersihkan membuat pengunjung nyaman. Nah, ini teksnya. Judulnya WC umum yang kotor harus dibersihkan. Nah, dari teks berikut, teman-teman setelah dibaca, teman-teman bisa mendapatkan informasi. Ya, apa informasi yang teman-teman dapatkan? Di antaranya, ternyata teksnya berisi tentang cara menjaga kebersihan WC umum. Ya, kemudian yang kedua, pengguna tidak boleh membuang sampah di WC umum. Ya, nah sesuai teksnya ada di teksnya ya teman-teman ya. Kemudian petugas kebersihan juga harus membersihkan lantai WC. Nah, ini informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari teks yang tadi teman-teman baca. Teksnya tuh isinya ini ada 3 ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Nah, ini ya. Tadi kita membaca teks biasa. Nah, kita di teks percakapan. Kita dapat menemukan informasi ya dalam teks percakapan juga ya, teman-teman ya. Nah, untuk menemukan informasi dalam teks percakapan, kita perlu membacanya dengan cermat dan teliti. Nah, sama ya seperti kita mencari informasi pada teks biasa. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu carilah
kata yang belum teman-teman pahami. Sama kan? Pertama baca teksnya, kedua cari kata yang belum dipahami, kemudian tandai ya. Kalau sudah ditandai cari artinya, tanyakan kepada bu guru atau orang tua di rumahnya. Kemudian informasi yang kita peroleh dari teks percakapan akan memudahkan kita menjawab pertanyaan. Ya teman-teman ya. Ayo kita lihat contohnya teman-teman. Di sini ada teks percakapan antara Pak Guru dengan muridnya. Ya, kata Pak Guru, ayo anak-anak, sekarang kita pilih-pilih sampah ini sesuai jenisnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik, teman-teman. Kata Dedi, ya, jadi muridnya ya, apa itu sampah organik dan organik, Pak? Kata Pak Guru, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya kertas, daun kering, sisa sayuran, dan buah-buahan. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Misalnya kaleng, kaca, logam, dan plastik. Ya, kemudian kata Komang, mengapa sampah harus dipisah-pisahkan, Pak? Kata Pak Guru, sampah dipisahkan agar mudah didaur ulang, Komang. Kata Dedi, sekarang aku tahu manfaat keranjang sampah yang dibeda-bedakan. Kata Komang, iya aku juga. Mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah sesuai jenisnya. Nah, itu teks percakapan. Nah, dari teks percakapan ini kita dapat menemukan informasi penting dan juga kosakata, teman-teman ya. Nah, sekarang kita tandai mana saja kosakata yang belum teman-teman ketahui artinya ya sebelum membaca tadi. Nah, ini ya ada sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian apalagi teman-teman? Daur ulang ya teman-teman ya, di sini ada daur ulang. Nah teman-teman ya, nah kalau sampah organik tadi sudah ada penjelasannya di sini ya. Sampah organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian sampah anorganik itu adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Kemudian apa itu daur ulang? Teman-teman ada yang sudah tahu apa itu daur ulang? Ya, daur ulang itu proses pengolahan ya, proses pengolahan kembali ya sampah-sampah menjadi barang yang lebih berguna atau bermanfaat. Itu adalah daur ulang ya. Jadi sampahnya itu didaur ulang, diproses kembali ya supaya menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Kemarin juga teman-teman sudah praktek ya, pernah membuat kerajinan dari bahan buatan ya, ada yang menggunakan kardus. Nah, kardus itu merupakan sampah apa? Organik atau anorganik, teman-teman? Betul, organik ya, karena merupakan bagian dari kertas ya, dari makhluk hidup ya. Betul, teman-teman. Nah, itu ya teman-teman ya. Kita menemukan kosakata baru, teman-teman ya. Nah, sekarang ini Ibu hapus dulu. Kita lanjutkan ya, kita cari tahu apa informasi dari teks percakapan berikut ini. Nah, teman-teman, dari teks yang kita simak tadi, percakapan antara Pak Guru dan siswanya, sekarang kita bisa menemukan informasi penting. Ya, apa saja informasi pentingnya? Nah, ada banyak teman-teman. Yang pertama, sampah ada dua jenis ya, yaitu sampah organik dan anorganik ya. Afan ini yang kedua ya. Kemudian yang kedua, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup ya. Contoh sampah anorganik teman-teman: kaleng, kaca, logam, dan plastik. Manfaat pengelompokan sampah ya agar sampah bisa didaur ulang. Nah, ini informasinya ya teman-teman, informasi penting
yang kita bisa dapatkan dari percakapan antara Pak Guru dan siswanya tadi ya, antara Dedi dan Komang. Masya Allah, banyak ya teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Terakhir teman-teman. Nah, membuat laporan sederhana cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Teman-teman, nah gambar ini pernah Ibu gunakan ya untuk teman-teman membuat cerita ya kalau tidak salah ya, membuat cerita berdasarkan pengamatan gambar. Nah, semoga masih ingat teman-teman. Coba teman-teman lihat, gambar apa yang teman-teman lihat? Nah, di sini ada anak yang sedang memberi makan kucing, ada anak juga yang sedang menyiram tanaman. Adakah gambar tersebut berkaitan dengan cara merawat hewan dan tumbuhan? Iya betul, ada ya teman-temannya. Nah dari gambar ini kita bisa membuat laporan sederhana ya teman-temannya. Contohnya di sini laporannya. Setelah mengamati gambar, teman-teman buat laporannya ya, contoh laporannya ini dengan menggunakan bahasa teman-teman ya, secara singkat saja. Hewan dan tumbuhan harus selalu kita rawat. Kita bisa merawat hewan dengan berbagai cara. Salah satunya memberi makan hewan secara teratur. Selain hewan, tumbuhan juga harus selalu dirawat. Kita bisa merawat tumbuhan dengan cara menyiramnya. Nah, itu contoh laporan sederhananya. Ya, dari dua gambar kita bisa membuat laporan sederhana. Insya Allah mudah ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman ya. Silakan nanti kalau ada yang bingung teman-teman bisa tanyakan, kita bergabung di grup diskusi. Ya, kita cukupkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar teman-teman, jaga kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.